Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bikin video. Ini saya mau bikin video tentang nyebarin pengalaman aja ya untuk teman-teman yang kemarin COVID mulai naik, terus mulai bisnis tanaman hias, terus sekarang COVID udah turun drastis, tanaman hias juga ikut turun drastis ya untuk penjualannya di beberapa teman-teman, sampai ada teman-teman yang ngeluh tanamannya nggak laku. Itu karena supply and demand ya, supply-nya banyak yang jual, kemudian demand atau permintaannya itu stabil, jadi nggak naik nggak turun, stabil. Nah, maaf ya untuk videonya agak buram karena malam ini. Untuk yang mau lanjut di dunia tanaman, untuk yang dari saya kalau mau lanjut silahkan, tapi lebih baik tani tanaman yang teman-teman punya. Nah, kalau teman-teman punya tanaman apa, seperti di depan ini ada Calathea, bisa teman-teman tani Calathea ini, Calathea sepat, Calathea tricolor itu ditani sampai banyak lah intinya. Yang penting tanaman itu teman-teman suka, teman-teman tani aja, insya Allah nanti laku. Seperti tanaman yang ini, Ledebuera socialis atau lidah katak ini, saya punya dulu, beli di tempat temen itu cuma 8 kalau nggak salah, udah jadi hampir 200-an tanaman sekarang, tetap laku. Ini sisa cuma sekitar 30-an, dan ini mau saya tani lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut, stop dulu untuk kulaan atau beli tanaman. Kalau ingin beli, usahakan uang yang untuk beli itu uang dari untung jual tanaman. Nah, untuk teman-teman yang mau lanjut invest atau berbisnis tanaman, yang pertama itu dasar investasi atau bisnis itu adalah memutar uang. Jadi jangan untuk menghabiskan uang. Jadi bisnis itu bukan belanja, tapi bisnis itu bagaimana punya uang 10.000 dalam waktu sekian jadi 100.000. Ya, emang Rasulullah menyarankan untung itu nggak ada batasannya ya kalau dalam Islam. Tapi kata Rasulullah, Allah itu merahmati orang yang mudah dalam jual beli. Nah, sekiranya udah untung, kasihkan. Tapi sekiranya belum untung, ditawar, ya nggak usah dikasihkan, nggak masalah. Semisal untungnya kebanyakan, modalnya 1.000, kok dijual 50.000 laku, ya kasih bonus. Seperti itu. Mudah dalam jual beli, Allah merahmati. Ya, itu memutar uang atau menambahkan uang itu untuk bisnis itu seperti itu. Jadi kan kebanyakan itu kolektor yang menjadi pebisnis. Jadi mereka beli karena suka. Itu bagus banget. Emang harus beli karena suka. Tapi kalau udah terlanjur beli harus suka. Kalau saya seperti itu. Jadi misal beli tanaman A, saya nggak suka, tapi kok pasar bagus, beli, dan harus suka, harus dirawat sampai banyak, budidaya maupun dirawat sampai bagus. Itu ada dasar investasi atau berbisnis. Kemudian yang kedua itu harus terus menggali ilmu. Jadi teman-teman yang mau berbisnis tanaman hias harus terus belajar. Di dunia tanaman itu nggak ada yang senior. Jadi seperti Pilo itu nggak ada yang senior. Semua punya caranya masing-masing, semuanya punya eksperimennya masing-masing, dan belum tentu yang berhasil di nursery A itu berhasil juga di nursery B. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap nursery itu punya cara, punya cara tersendiri untuk merawat tanamannya.
Nah, kalau kita beli di nursery, suatu nursery, tanaman di suatu nursery, kita tanyakan bagaimana perawatannya, bagaimana penempatannya, seperti itu. Jadi nggak asal beli sampai rumah, dia harus adaptasi di tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti itu harus terus menggali ilmunya, dan nggak ada yang senior di dunia tanaman. Semua sama, cuma terkadang dapat ilmunya lebih dulu. Seperti budidaya Monstera dan Sony. Ada yang dapat ilmu pakai air, tapi ada juga yang pakai air itu lonyot atau busuk. Ada yang nyoba pakai pasir malang berhasil, ada yang enggak. Jadi macam-macam. Itu pengaruhnya banyak banget. Kemudian yang ketiga itu sebisa mungkin minimalkan modal. Kalau teman-teman bisa beli indukan dengan harga murah daripada beli anakan, mending beli indukan. Karena apa? Indukan itu akarnya udah banyak, dan akar banyak itu kalau contohnya di Diven Bajia itu kalau akarnya banyak, anaknya itu munculnya cepat, bisa dipotong juga. Kemudian di Pilo, di bonggol bawah itu setiap kalau akarnya banyak itu cepat keluar tunas barunya, seperti itu. Jadi pilih minimalkan modal. Tapi kalau teman-teman pasarnya itu ingin yang tanaman ekonomis, beli ekonomis langsung bisa dijual, itu lebih bagus. Atau kalau teman-teman punya proyek kerjasama dengan teman, dengan petani, semisal bikin taman 1x2 meter atau 2x4 meter, kalau butuh pucuk merah itu 30 atau 20 polybag untuk list. Nah, teman-teman cuma punya 2, udah kerjasama sama temennya. Jangan nganggep penjual lain itu musuh. Itu sebuah pemikiran sangat kerdil sekali ya. Banyak teman-teman yang nganggep dia jualan yang sama kayak aku itu musuh. Enggak, itu malah bagus, malah bisa buat kita lebih berpikir kreatif dan memacu kita untuk lebih bersaing dalam cara bersaing sehat. Jangan jor-joran harga, tapi bersainglah di kualitas, di kuantitas, kualitas barang dan pelayanan, kemudian stok barang dan lain. Masih banyak yang bisa kita perbaiki daripada cuma bersaing harga. Terus setelah minimalkan modal, yang keempat, kalau teman-teman punya modalnya dikit banget. Dikit itu berapa? Tanaman hias itu uang sedikit itu bisa jalan, uang banyak pasti habis untuk modal. Jadi modal itu sedikit bisa, banyak habis bisa. Jadi kalau modalnya dikit ya 100.000, 200.000 itu langsung action. Jangan kebanyakan mikir, langsung action. Oh, di sana, di kota saya, di desa saya, di kecamatan saya kok banyak